Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 yang berbicara demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tentunya saya dengan saudara merindukan dalam perjalanan hidup ini ada hal yang baik. Sebagai pribadi yang sehat, kita menginginkan semuanya baik. Tapi mungkin ada saatnya perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan sesuatu yang mungkin bisa saja menguras air mata kita atau membuat hati kita susah. Percayalah Bapak Ibu, jika saya dengan saudara hidup bersama-sama dengan Tuhan, maka segala yang tidak baik akan dijadikan baik di tangan Tuhan dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Ayat ini sebenarnya memberikan satu dasar pengertian kepada kita. Ketika ayat ini dicanangkan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi kalau saya dengan saudara melihat hal yang baik dalam hidup ini, Bapak Ibu harus sadari bahwa semua itu karena campur tangan Tuhan. Nah, masalahnya Bapak Ibu, ayat ini juga memberikan kepada kita sebuah pengertian. Karena Allah bekerja kepada pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Nah, saudara perhatikan di sini jelas sekali dikatakan untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya tidak membacanya yang percaya kepada Tuhan, tapi kalimatnya jelas yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, banyak orang percaya, banyak orang yang mengaku dengan mulutnya Yesus adalah Tuhan. Banyak orang yang berkata, oh saya adalah pengikut Kristus. Tetapi apakah saya dengan saudara mengasihi Tuhan? Saya ingin malam hari ini saya dengan saudara mempelajari ayat ini dengan cermat. Ketika kita berkata saya mengasihi Tuhan, setiap kali kalau saya sedang memberitakan pengajaran firman berkaitan dengan mengasihi Tuhan, saya akan selalu bertanya kepada sidang jemaat, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Hampir semua mengangkat tangan. Tapi pertanyaan yang kedua saya akan tanyakan, siapa yang sudah bertemu dengan Tuhan? Karena bagi saya nonsens sekali, tidak mungkin orang bisa mengasihi seseorang kalau dia belum pernah berjumpa. Meskipun ada beberapa orang berkata, oh saya ketemunya di dunia maya. Meskipun di dunia maya toh pernah ketemu, pernah bertatapan. Saya tidak akan pernah percaya seseorang berkata saya mengasihi Tuhan kalau dia belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ada banyak di antara kita menjadi pengikut Kristus hanya karena, bisa jadi karena dari orang tua kita, dari nenek moyang semuanya udah jadi anak Tuhan. Ya udah saya juga jadi anak Tuhan. Apalagi kalau sepertinya saudara posisinya sebagai anak pendeta, orang tuanya melayani. Wah, kita akan bilang, kenapa kamu ikut Tuhan? Iya, karena dari sononya udah ikut Tuhan. Saudara, hari ini kalau saudara mau lihat hal yang baik, cintai Tuhan, kasihi Tuhan dengan cara yang benar. Kasih cinta yang benar Bapak Ibu adalah cinta yang sudah melalui sebuah tahap proses. Jatuh cinta buat saya, seseorang jatuh cinta itu baru awal langkah. Tapi bagaimana cinta itu bisa bertumbuh dengan baik, bisa menghasilkan karakter yang baik ketika cinta itu memasuki sebuah proses. Dulu pertama kali saya bertemu dengan suami saya jatuh cinta. Cinta saya pertama kali bertemu dengan sekarang sedikit berbeda Bapak Ibu. Karena dulu saya mencintai suami saya karena saya melihat dari luar. Saya melihat penampilannya, saya melihat skill, kemampuannya. Wow, itu membuat saya terpesona. Tapi hari ini saya mencintai suami saya karena saya mengerti siapa suami saya yang sesungguhnya dan siapakah saya. Ketika
Hari-hari berganti, saya bisa mengenal pribadi, karakter dari suami saya. Dan kenapa saya jatuh cinta terus dan saya tetap mengasihi suami saya? Kasih saya kepada suami saya bukan dari kelihatan ketika saya dengan suami di dalam keadaan happy, Bapak Ibu. Bahkan cinta saya bertumbuh ketika saya dengan suami ada di tengah badai. Ketika ada di masa yang sulit, di tengah badai itu saya baru mengerti siapakah suami saya sebenarnya. Dan sesungguhnya Bapak Ibu, kita bisa mengenal Allah. Kita bisa mengenal Tuhan kita dengan cara yang benar. Itu bukan di satu keadaan yang nyaman, tapi di lembah. Di saat air mata kita teroyak, kita bisa merasakan bagaimana Yesus yang kita sembah adalah pribadi yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu, mari tetaplah cintai Tuhan, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berkata kepada saudara dari hati saya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Kasihi Tuhan, karena akan ada hal yang baik yang terjadi dalam hidup kita. Amin. Ku renungkan